Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darren Rosevic, NRP 1520241172. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 3 sistem operasi untuk semester 3 ini, teman-teman. Untuk tugasnya itu disuruh milih salah satu algoritma dari kedua ini ya. Terus jelasin menggunakan studi case dan jelasin juga gimana cara kerja algoritmanya gitu. Nah, disuruh bikin video ya, terus harus facecam juga gitu teman-teman. Oke, nah ini ada dua algoritma ya. Yang pertama algoritma penjadwalan non preemptif, yang kedua algoritma penjadwalan preemptif. Karena tugasnya pilih salah satu, ya udah saya gitu Darren Lusevic bakal milih algoritma penjadwalan non preemptif gitu. Karena sederhana lah. Kita bikin studi case yang sederhana aja teman-teman. Oke, kita pilih algoritma penjadwalan non preemptif. Itu menjadi tiga jenis, teman-teman, dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada FCFS, First Come First Serve. Secara definisi aturannya, algoritma ini prosesnya bakal dijalankan berdasarkan urutan kedatangan. Dan yang kedua ada SJF, itu Shortest Job First. Jadi si algoritma ini prosesnya bakal dijalankan berdasarkan waktu eksekusi burst time gitu. Waktunya yang paling pendek dia yang bakal dipilih terlebih dahulu gitu. Terus ada yang ketiga ada priority scheduling gitu. Jadi prosesnya bakal dijalankan berdasarkan prioritas tertinggi gitu teman-teman. Ada kelebihan kekurangannya juga sudah dipaparkan, udah ada gitu ya, udah dibuatkan oleh desain kita. Contohnya juga udah ada sebenarnya, cuman untuk pembelajaran lebih dalam gitu ya tujuannya, bakal ditugaskan tugas tiga ini. Oke, baik, kita ke studi case-nya langsung menggunakan MW aja ya untuk visualisasinya supaya lebih cepat. Sorry, maaf ya teman-teman, visualisasinya lewat VS kan, lewat Microsoft Word gitu ya, teman. Oke, yang pertama ada FCFS, first come first serve. Jadi tadi sudah disebutkan untuk aturannya, algoritmanya bakal dijalankan, prosesnya bakal dijalankan berdasarkan urutan kedatangan gitu. Jadi untuk studi case yang saya buat, apa ya, yang kafetaria mungkin ya, ngantri makanan di teras lah. Misalkan saya Darren itu datang terlebih dahulu, datang pertama nih pesan makanan di kafetaria, Segor misalkan, Tagor, ST. Terus teman saya yang kedua Padli, dia cuma pesan mineral doang. Si yang ketiga, yang datang terakhir gitu ya, ketiga si Rehan misalkan, dia cuma pesan teh pucuk. Nah, karena aturan si algoritma first come first serve ini itu bakal ngeproses siapa yang datang duluan, maka yang diproses duluan yaitu ya saya gitu, Daran yang duluan datang. Walaupun prosesnya lama gitu ya dibandingkan si Fadli yang pesan mineral sama si Rehan yang pesan teh pucuk aja gitu, ya tetap saya yang dijalankan diproses terlebih dahulu gitu, ya ditanggapi oleh admin gitu, oleh kasir, sorry. Karena ini non preemptif ya, jadi selama proses berjalan itu tidak bisa dihentikan, walaupun misalkan eh, karena dia lebih pendek gitu ya, balik lagi ke aturan si FCFS ini gitu. Oke, mungkin itu untuk kelebihannya ya, cukup sederhana dan adil, cuman kasihan gitu yang harusnya lebih cepat keluar, lebih cepat beres gitu, dia harus nunggu lama gitu untuk kekurangannya. Terus yang kedua ada SJF, tadi shortest job force gitu ya. Jadi si prosesnya algoritma ini dia bakal ngeproses berdasarkan pengerjaan yang singkat gitu. Jadi kalau misalkan saya sedang menjalankan aplikasi Notepad misalnya, Notepad.
Yang kedua, misalkan Microsoft ini. Yang ketiga, misalkan Chrome. Nah, ternyata si Notepad untuk menjalankan Notepad ini cuman butuh waktu 2 second gitu. Misalkan terus yang Microsoft Word misalkan 5, yang Chrome misalkan 7 waktunya. Nah, karena tadi si SGF ini aturannya eh, menjalankan pengerjaan yang singkat gitu ya, burst time gitu. Maka yang akan dijalankan terlebih dahulu yang Notepad gitu. Kedua Microsoft Word, yang ketiga itu Chrome gitu. Untuk kelebihan dan kekurangannya tentunya lebih efisien dong, cuman yang program besar itu ya nunggu lama gitu. Nah, itu ya perbedaannya sudah jelas gitu ya, sudah disebutkan juga tadi yang FCFS sama yang SJF. Terus kita lanjut ke yang priority scheduling gitu ya, KFS. Terus tadi case-nya misalkan SO sedang memproses beberapa proses ya, misalkan yang pertama lagi update antivirus virus, yang kedua lagi explore file, yang ketiga lagi musik player. Nah, karena tadi apa ya aturannya CFS ini first scheduling PS priority scheduling gitu ya. Jadi berdasarkan prioritas proses akan menjalankannya gitu. Nah, berdasarkan prioritas tentunya update antivirus dong yang pertama, karena berhubungan dengan eh, apa ya, sistem keamanan software kita gitu, software SO kita gitu. Terus yang kedua prioritasnya ya ekspor file gitu, karena buat kebutuhan pengguna juga. Dan yang ketiga eh, priority terendah gitu ya, ke karena priority intinya priority terendah gitu ya dibandingkan kedua ini, maka urutan yang akan dieksekusi terlebih dahulu yaitu antivirus dulu update, kedua explore file, yang ketiga baru music player gitu. Untuk kelebihannya tentunya proses yang besar itu dijalankan terlebih dahulu, cuman ya kayak yang tadi gitu, kayak yang FCFS ini proses proses yang harusnya cepat beres gitu dia jadi nunggu lama gitu. Semoga paham dengan penjelasan saya ya teman-teman. Dicukupkan mungkin dari saya dari penjelasan algoritma penjadwalan dan preemptif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.